Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Johan Aceh Utara. Kita pada kesempatan ini Bapak akan memberikan mata kuliah tentang linguistik. Nah, jadi berbicara linguistik, tetap kita berbicara bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita konteks berbicara bahasa adalah bahasa dan faktor luar bahasa. Nah, kalau kajian linguistik mikro adalah struktur internal bahasa. Jadi kalau berbicara internal itu adalah dalam bahasa atau sosok bahasa itu sendiri. Nah, sedangkan kajian makro adalah bahasa dalam hubungan faktor luar bahasa. Jadi kita hari ini pada pertemuan ini kita berbicara dalam bahasa atau luar bahasa. Nah, baik. Jadi faktor yang berada di luar bahasa yaitu menjadi objek linguistik makro. Nah, itu yang ada di luar bahasa itu merupakan adalah makro, jadi berkajian makro. Faktor-faktor di luar bahasa itu tidak lain dari segala yang berkaitan kegiatan manusia dalam masyarakat. Nah, berbicara luar itu adalah berbicara luar, dia berarti tidak terlepas dengan pergaulan sehari-hari masyarakat dimanapun Anda berada. Nah, ketika masyarakat bergaul, manusia bergaul itu adalah tentunya kita mempunyai harus menggunakan bahasa, karena bahasa itu adalah komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara, nah atau pendengarnya. Jadi maka perlu kita kaji agar lebih efektif dalam menggunakan bahasa. Nah, masalah bahasa dalam kaitannya dengan kegiatan sosial di dalam masyarakat. Nah, kita sering melihat dalam masyarakat itu adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Banyak di negara kita ini adalah melahirkan dimanapun berada, dimanapun tempat ada wilayah, tentu kegiatan sosial manusia, kegiatan sosial masyarakat itu pasti ada. Nah, dalam kegiatan sosial itu adalah tentu harus menggunakan bahasa. Jadi masyarakat bahasa, kata masyarakat biasanya diartikan sebagai kelompok orang. Nah, dan jumlah banyak relatif yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah, tempat tinggal, atau mempunyai kepentingan sosial yang sama. Itu adalah yang dikatakan konflik sebuah masyarakat. Nah, tentu dalam itu tentu kita harus menggunakan bahasa. Nah, yang dimaksud masyarakat bahasa adalah apa itu yang dimaksud dengan masyarakat bahasa? Jadi yang dimaksud dengan masyarakat bahasa, sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama, menjadi menggunakan bahasa sama, menjadi masyarakat, misalnya masyarakat Aceh tentu menggunakan bahasa Aceh, masyarakat Jawa tentu menggunakan bahasa Jawa, masyarakat bahasa Jawa, dan seterusnya. Nah, jadi variasi-variasi dalam status sosial itu tentu ada. Bagaimana kita lihat bahasa itu bervariasi, karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam. Nah, bahasa digunakan untuk keperluan dan beragam pula. Nah, ada yang masyarakat kelas bawah, ada masyarakat kelas sedang, ada masyarakat kelas tinggi, itu tentu bahasanya bervariasi. Nah, contohnya misalnya bahasa guru, bahasa jurnalis, bahasa orang biasa, bahasa preman, bahasa dan sebagainya, itu tentu bervariasi. Nah, melihat dari penutur, maka kita mengenal adanya dialek. Nah, dialek baik dialek regional maupun dialek sosial. Lalu berdasarkan penggunaan kata, menggunakan ragam bahasa seperti ragam jurnalistik seperti tadi. Nah, itu tentu berbeda ya, kelas sosialnya tentu berbeda. Nah, berbahasa dalam masyarakat ada dua macam variasi. Nah, apa itu? Nah, yang pertama variasi tinggi dan variasi rendah. Itu tentu sering kita lihat. Nah, kalau variasi rendah, itu adalah berbicara tingkat resmi.
Nah, bervibrasi rendah dia berbicara tentang misalnya warung kopi, bertemu dengan kawan dan sebagainya. Tapi berbicara tingkat tinggi itu berbicara tentang resmi, pidato dan sebagainya. Nah, itu tentu kita harus memahami kita seorang sarjana bahasa nanti. Nah, penggunaan bahasa bermacam dialek dan ragam. Bahasa menimbulkan masalah. Nah, tentu orang dalam pergaulan sehari-hari dengan bahasa itu menimbulkan masalah. Karena dengan bahasa itu bisa melakukan sesuatu, bisa mengajak sesuatu, dan bisa merencanakan sesuatu dengan bahasa. Maka bahasa itu jadi masalah dan menjadi penyelesaian. Nah, tentu kita sarjana bahasa harus mampu melihat bagaimana kita menggunakan bahasa. Nah, menggunakan bahasa dalam masyarakat misalnya kata ganti orang kedua, misalnya kata ganti orang kedua. Ini contoh ya, contoh dalam bahasa Indonesia adalah kamu atau engkau. Itu hanya dapat digunakan untuk orang kedua yang sebaya, lebih muda, atau kedudukan sosialnya lebih rendah. Ya, tidak mungkin kamu itu kita gunakan berbicara dengan orang-orang yang lain. Nah, jadi menurut pakar linguistik Himes pada tahun 1974 mengatakan bahwa suatu komunikasi menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur. Itu ada 8 unsur. Yang pertama setting and scan. Setting and scan. Itu unsur berkenaan dengan tempat, waktu terjadinya percakapan. Kita harus melihat. Kalau menurut saya, langkah pertama bagaimana tempatnya dan bagaimana sikonnya itu harus kita kondisikan untuk bahasa. Contoh percakapan misalnya siswa di kantin, bagaimana kita berbicara di kantin, dan bagaimana kita berbicara di kelas, atau berbicara di luar kantor, bagaimana di tempat dinas, itu perlu kita. Yang kedua, partisipan, yaitu orang-orang yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat di situ? Kita harus tahu. Nah, dengan bisa kita membaca orang yang terlibat itu, maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Nah, yang keempat, edge, yaitu yang dimaksud itu bagaimana percakapan. Misalnya seorang guru menerangkan pelajaran bahasa Indonesia secara menarik, tetapi hasil yang didapatkan adalah sebaliknya, murid bosan karena tidak berminat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Itu salah satu juga komunikasi. Nah, yang keempat, exposition, yaitu hal yang menunjukkan pada bentuk dan isi percakapan. Misalnya contoh, dia berkata dalam hati, mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik. Kemudian satu lagi, dia berkata dalam hati, mudah-mudahan lamarannya diterima dengan baik. Nah, perkataan mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik pada kalimat yang tadi, yang satu adalah percakapan sedang kalimat, sedangkan itu adalah isi percakapan. Nah, itu yang harus dipahami bagi kita sarjana bahasa Indonesia. Yang kelima, K itu menunjukkan pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Bagaimana cara kita men-setting berbicara, itu tentu kita harus paham bagaimana settingnya. Kemudian yang kena instrumentalitas. Nah, instrumentalitas yaitu percakapan, jalur percakapan yang secara lisan maupun bukan, itu harus diperhatikan. Maka bahasa ini adalah harus, sebenarnya bukan hal yang mudah, tetapi bisa mudah ketika kita mampu mencerna hal-hal seperti itu. Nah, yang ketujuh, norm, yaitu menunjukkan pada norma perilaku peserta percakapan, itu harus dilihat. Nah, itu kita harus. Kemudian yang ke-8, genre, yaitu menunjukkan pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Nah, seperti kita misalnya dalam ragam resmi. Nah, tentu menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak boleh menggunakan bahasa Aceh, tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, harus menggunakan bahasa persatuan. Nah, dalam berkomunikasi bahasa harus memperhatikan faktor-faktor, siapa lawannya, kemudian mitra bicaranya, kemudian tentang topik apa, nah bicara dan situasi bagaimana, dan tujuan apa, jalur apa. Nah, atau tulisan dan ragam bahasa itu harus dilihat contoh. Nah, kontak bahasa, masyarakat terbuka, para anggota dapat menerima kedatangan orang lebih baik. Nah, jadi masyarakat dapat menerima orang lebih baik dari bahasa. Ketika kita datang kepada suatu tempat, kita bisa diterima oleh orang itu karena kita bahasa. Karena dulu mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Artinya kita harus menyesuaikan, jangan egois kita di mana-mana, kita nggak boleh egois, kita harus menerima dan harus sesuaikan tempatnya. Nah, hal-hal yang terjadi dalam kontak bahasa terdapat yang disebut, kalau dalam bahasa ada bilingual, multilingualisme, dan interferensi, kemudian integrasi, kemudian alih kode, campur kode. Itu hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kemudian bahasa dan budaya satu kajian linguistik makro. Nah, makro. Jadi bahasa dengan budaya itu satu kajian, karena begitu budaya berhubungan dengan bahasa. Nah, jadi mengenai hubungan bahasa dengan budaya dan kebudayaan, menurut Edward Sampir dan Benjamin Leavenworth, Sampir-Ward mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan, atau lebih jelas bahasa mempengaruhi cara pikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Bahasa menguasai cara berpikir dan bertindak. Nah, kita bisa lihat dengan bahasa itu kita bisa dilihat oleh orang lain, oleh yang si pendengar, apakah itu bahasa itu yang kita gunakan itu teratur baik. Nah, jadi bisa dipahami kita. Jadi orang-orang bijak berbicara. Nah, itu beda dengan kita. Dan orang-orang pada kita bisa melihat kelasnya. Ketika dia berbahasa dengan kita, kita sudah tahu siapa dia. Nah, itu. Nah, jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada pertemuan ini. Itu saja penjelasan pada pertemuan ini. Semoga kita tetap semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Jangan lupa menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Salam persaudaraan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.